Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David Chandra. Kali ini kita akan mendengarkan suatu kisah, yang mana kisah itu dialami oleh teman kita ketika dia melakukan syuting suatu film. Ya, kali ini bersama siapa, Bang? Dengan Zian. Bang, sedikit ceritanya gimana cerita Bang yang kisah horor saat syuting film tuh, Bang? Boleh. Yang horor ya. Ya, yang horor. Itu kegiatan kita waktu syuting itu pas hari Jumat itu. Kita mulai syuting itu dari pagi sampai malam. Kebetulan malamnya itu malam Jumat. Oh, Jumat. Pas malam Jumat kita itu. Itu film apa, Bang? Itu horor itu, kemarin judulnya Rumah Misteri. Kejadiannya sangat banyak yang menjangkau di sana. Sebelum syuting sih kita udah ada yang pawangi, ada yang udah izin. Nah itu yang ngizinin dari cucunya ya, izin sama datuknya, yang dulu pernah datuknya yang dulu rumah itu. Soalnya kita syuting itu rumah tua. Oh, rumah tua. Iya, sana rumah tua. Kita syuting udah izinin, yang lain itu udah diinikan semua kan. Pas kita malam itu, pas mulai puncak malam horornya ya, pas malam banyak adegan hantunya. Pertama kita menggunakan adegan hantu anak kecil atau dalam kamar mandi. Pas di kamar mandi itu terdengar suara wanita ketawa. Suaranya kencang. Wah, jelas. Itu dengar semua tuh, Bang? Enggak semua orang yang dengar kemarin kameramen sama pemain dua orang. Sutradara nggak terkenal. Kemudian kita pindah ke scene lagi. Kita pas pindah scene, bangun saya merinding. Kita mengingat masa lalu dulu ya. Itu tahun 2016. Wah, udah lama kali, Bang. Udah lama sih. Pas kita lanjut scene itu, pas kalau nggak salah itu udah mulai jam 12 malam apa jam 12 kurang itu. Pas kita mulai di adegan dalam ruangan, tiba-tiba sebelumnya ya saya jelasin dulu, sebelum kita mau masuk mulai itu ada suatu perbatasan, di mana perbatasan itu udah dibatasi, itu nggak boleh masuk ke sana. Udah dilarang tuh, Udah Bang? dilarang, itu tempat khusus udah dikunci sama cucunya tadi. Soalnya tempat itu dikunci. Entah kenapa kita ada kelendor kemarin itu, tiba-tiba dari tim kita ada yang masuk kemarin tuh, untuk takutnya dia masuk kemarin, takut masuk kamera. Tiba-tiba pas dia keluar, ada pengambilan shoot juga, dia keluar juga. Pas keluaran terakhir, minik sih dengerin ceritanya, ada yang nimbul cuma kepala aja. Yang nimbul tuh kayak pocong, cuma leher aja, kepala aja. Yang lain tuh belum tahu itu, cuma yang tahu kameramen sama sutradara sama ada beberapa pemain. Jadi biar semua orang lain, pemain sama penonton nggak tegang, kami nggak kasih tahu semua orang itu sana itu. Kita lanjut lagi scene lain, pas kita main di kasur lama. Kasur lama itu kayak peninggalan Soekarno, hampir sama kayak gitu. Katanya kemarin kata cucunya pernah ditawar orang itu kasur, dan itu kayak Soekarno itu di tahun 20 juta lebih, tapi nggak dijual. Pas kita lanjut shoot di sana, tiba-tiba tembok itu kayak ada yang gedor kayak gini. Itu keras tuh, Bang? Keras banget, jelas banget, jam 1 malam kalau nggak salah itu. Kita malam itu masih tetap lanjut syuting karena kita mengerjakan target untuk adegan malam harus selesai malam itu. Pas kita lanjut, ada anaknya itu bilang sama cucunya yang bilang, mau maaf kalau kami ganggu, kami mau menyelesaikan ini, kata tolong diselesaikan, katanya. Kami mau tadi sudah sama izin, katanya tolong jangan ganggu kami dulu.
Itu pihak keluarga yang Pihak izin. keluarga ngomong, pihak satu udah tuh sutradara ngomong juga, mohon maaf kalau kami mengganggu tempat kalian katanya. Terus udah izin, lanjut lagi kami adegan sana lagi, ada adegan untuk emang khusus hantunya juga sih, untuk pembunuhan di adegan itu kan ada pembunuhan juga sih, dari hantunya menakuti itu kota kita kan. Dan tuh kemudian tendang lagi tembok, sangat kencang juga itu. Itu dengar semua tuh Bang. Kedengaran, hampir semua kedengaran itu tembok. Semua orang itu hampir kedengar, semua orang kebanyakan terdiam sejak dengar itu. Ada yang lain, gimana nih katanya, mau kita lanjutin apa kita stop dulu sampai sini katanya. Atau setelah nggak tahu menau, saya harus kita selesaikan ini katanya, ini malam terakhir katanya. Besok kita adegan siangnya katanya, si lain tempat katanya. Target saya sih malam ini harus selesai katanya. Sampai kita selesai itu jam 4 malam kalau nggak salah, 4 subuh baru selesai kita syuting. Di kendalanya sih waktu di perpindahan kamar tadi, kamar kos sama di ranjang sama di kamar mandi sana tidak belum penampakan. Tadi di kamera nak jelas. Kamera tuh sebelumnya belum nampak pas syuting tuh, tiba-tiba kita lihat ada kenampakan, lebih jelas lagi pas editing. Entah kenapa pas mau editing videonya itu patah-patah. Sebelumnya nggak ada patah-patah, semuanya lancar, semua tanpa kendala pas dilihat. Pas kita masukkan ke laptop, kita mau edit, entah kenapa gambarnya itu patah-patah. Kayak nge-lag tuh Bang. Iya, kayak nge-lag itu. Yang bagian apa lagi, pas kita editing lagi kan, bahkan banyak ada suara-suara yang masuk dari sana, dari kamera itu. Kamera itu ada yang orang ketawa, atau ada sekilas kayak bunyi apa itu nggak jelas lah kemarin. Pokoknya adalah suara yang nggak jelas. Nah, udah itu kita udah selesai adegan malam sampai jam 4 subuh. Besoknya kita masuk adegan hari siang. Siangnya sih nggak ada jadi masalah, semuanya lancar, nggak ada kendala. Udah tuh alhamdulillah kita ada hari Sabtu itu sudah. Malam minggunya kita acara perpisahan. Karena kita syutingnya kemarin kebanyakan kru sama pemainnya dari Bengkulu, datu anggota lain kita merekrut dari orang Lebong. Kan kita syuting di Lebong tuh. Nah, kita syuting di Lebong itu kan semuanya udah selesai. Tuan rumah ngajak acara perpisahan kayak karaokean gitu sama makan-makan. Nah, semuanya sih sebelumnya lancar-lancar semua sih, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa. Tapi di salah satu tim anggota dari Lebong sana, anggotanya salah satu, pertama satu, kedua dua orang tuh pergi ke belakang. Tiba-tiba dia bilang hantu jeruk purut. Pernah dengar hantu jeruk purut? Pernah tuh Bang. Dia lihat hantu jeruk purut, dia langsung terdiam, terpucat mukanya tuh. Dia lihat ada orang bawa anjing, ngawal anjing, tangannya megang kepala. Aduh, saya merinding Bang, serius ini. Megang kepala, nggak ada kepala, semuanya lehernya tuh darah semua. Itu yang lihat siapa tuh? Itu yang lihat orang dari pemain dari sana, dari orangnya kita rekrut, orang Lebong, ya orang Lebong sana. Tiba-tiba dia datang, satunya tuh orang langsung diam, yang satunya itu berubah bukan gimana, sifatnya langsung berubah kayak genit gitu. Tiba-tiba diam jadi kayak mau ngomong kayak waria. Tiba-tiba joget kayak cewek. Terus tiba-tiba dia kemasukan. Yang terdiam langsung pucatnya juga kemasukan juga sih sana. Terus kita lihat-lihat kayaknya emang ada sana. Tuh kita dengar warga sana katanya emang ada sih jeruk purut. Itu sering orang Lebong sih udah sering melihat katanya. Udah sering Iya, menampakkan iya, wujudnya. penampakan wujudnya itu dia udah sering itu. Di sana sih pengalaman kita banyak sih di sana horor, bahkan kita ragu untuk kedua kalinya untuk syuting horor di sana kemarin. Udah kejadian itu, bahkan filmnya kemarin kayak hampir nggak selesai karena ada masalah di
adegan malam itu patah. Tapi ujungnya selesai tapi memang. Alhamdulillah sih editingnya berusaha keras, tapi nggak sebisa maksimal mungkin hasilnya kemarin. Karena yang patah-patah itu karena dari suara itu, pengambilan gambarnya itu sangat sulit untuk dinilai lagi, walaupun kita editing gimana lagi sangat sulit untuk jadikan lagi. Dan tuh nggak mungkin juga untuk ditayangkan karena suaranya susah untuk kita sensorkan. Satu penampakan banyak di kejadian sana itu. Semuanya udah selesai tuh, syuting kita udah selesai, semuanya udah selesai. Kita izin sama tuan rumah, orang warga di sana, sama pemain kita izin tuh. Karena semuanya udah selesai, semuanya kita kalau ada salah minta maaf. Kemarin tuh sama mendoakan, itu semoga film ini bisa berjalan dengan lancar, bisa launching juga nanti ya. Terus saya pribadi pas saya pulang, kita lewat Curug tuh, Rejang Lebong, Kepayang, Minggu 9 kita pulang. Sebelumnya itu ada yang kayak ngikutin saya. Saya sebelumnya sih udah izin sih, kata kami kalau ada salah saya di sini minta maaf. Udah pamit lah. Udah pamit ya. Kalau saya berbuat kata kasar atau gimana selama di sini berapa hari saya minta maaf. Saya entah kenapa masih ada yang ngikutin saya. Baru terasa di Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Saya merasakan badan saya ini sama dia berlawanan, langsung gemetar badan saya kemarin itu. Saya kayak nggak bisa nahan lagi, hampir kecelakaan kemarin itu aja. Pulangnya itu karena malam, udah kemalaman sih. Itu pakai motor itu posisi. Iya. Saya berusaha nahan mungkin biar berjalan sampai bela sakit waktu udah sampai rumah. Saya udah berusaha, tapi pas di Bengkulu Tengah saya ada perlawanan, semua badan saya gemetar. Dari badan saya sama dia kayak berlawanan gitu, memaksakan memasuki kan. Itu posisi di motor berdua apa? Di motor itu berdua itu, Berdua. bertiga gitu, tiga sama ponakan saya masih kecil juga sih. Bertiga. Saya, ya. Saya mau menyelamatkan ponakan mereka, ponakan saya sama teman saya itu. So yang kayak ngikutin kemarin tuh, awal teman saya sih lihat juga sih, dengan Rowo yang lihat. Dia ngikutin saya dari pas kami mau pulang sampai ke Bengkulu. Iya. Sampai sana sih saya sampai sakit sih 3 hari. 3 hari. Iya, sampai 3 hari kita sakit lagi. Itu pengalaman saya di film horor di Rumah Misteri. Judulnya Rumah Misteri itu di Lebong. Kalau nggak salah 2016 sampai 2017 itu dalam masuk. Berapa tahun yang lewat sih. Nah mungkin itu saja sih pengalaman saya di situ. Dan cukup sekian ceritanya. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa nonton terus channel kami dengan cara subscribe channel kami. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.